lawangi hutona sahatro di salelena mau lihat temani ho hasia ngadi patudu ho tua holong mi rapi tatu dolo rap nang tutoruan seperti naonan anggiat manian holong taon holong nadi padomu Tuhani sadamahita mulai yo satu sahur matua sadari non mandahasian menguduk pada kita di joroni Tuhan rade maho lawangi hutona saat rodi salelena mau dia temani ho hasian ngadi patudu ho tua holong mi rapi tatu dolo rap nang tutoruan seperti naonan anggiat manian holong taon holong nadi padomu Tuhani sadamahita mulai yon satu sahur matua mau lihat temani ho hasian ngadi patudu ho tua holong mi rapi tatu dolo rap nang tutoruan seperti naonan anggiat manian holong taon holong nadi padomu Tuhani sadamahita mulai yon satu sahur matua sadamahita mulai yon satu sahur matua. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perkawinan saudara Paulinus Monarto Ikopi Sinaga dan Clara Claresta Boru Sinagela. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor kami yang terhormat, ibu keluarga Paulinus dan Clara Parmentani, hendaknya mengatur, mengantar
anak-anak kami dan keluarga kami mengikuti hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan cara perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Saudara-saudari, mari kita berharap masuk ke dalam gereja bersama nanti Mestinat dan petugas, pastor, pengantin, baru didoakan keluarga. Kita berharap ke dalam gereja samping bernyanyi. Iya, belakang pastor.
pihak keluarga yang kami hormati, dan semua umat beriman yang berkumpul di sini. Dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan ini bersama Saudara Paulus Bonardo Sinaga dan Clara Clerestan Sinamblina yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka, hari ini sangatlah istimewa, dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Maka marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Sekarang marilah kita mengenang baptisan dengan yang kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru. Sebagai putra dan putri dalam Kristus, marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, karena kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan Putra Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umat-Mu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Kristus Yesus, dari lambung-Mu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelai-Mu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Paulus Bonardo Sinaga dan Clara Clerestan bersinar pakaian pengantin gereja. Allah yang Maha Kuasa dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Paulus dan Clara hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dibuktikan dalam keintiman mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi kekudusan mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Tumbuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan tulus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dengan segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing lelaki, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Rumah
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam doa ringan, Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya kedua calon pengantin, Owen dan Clara, yang berbahagia. Horas mari kita salut. Owen dan Clara. Clara ya, jelas ya, Owen. Clara jelas. Jelas. Owen menjadi orang hidupnya. Menarik hari ini dalam perayaan Ekaristi dan perkawinan saudara kita Owen dan Clara. Ada hal penting yang patut kita renungkan bersama, terlebih bagi kedua mempelai ini. Ketika kalian berdua merancang pesta ini, Owen, siapakah pertama kali muncul dalam pikiranmu orang-orang yang akan kamu dalam pesta ini? Jadi perkawinan dan Clara hendak merencanakan perkawinan. Tentu ada orang-orang dekat ya. Tiba-tiba munculnya, "Oh inilah kita punya." Siapakah yang muncul dalam pikiran saat itu ketika membuat undangan? Aku bukan kamu yang mengundang. Nanti kalian berdua lah yang mengundang pertama kali, kan? Coba Clara. Siapa? Keluarga. Oh, saya, pastor. Ada lagi. Yang ketiga, saya tanya pertama kali ya, langsung muncul keluarga. Berarti ada sesuatu dengan keluarga. Memang benar
ketika kita merencanakan sebuah pesta, tentu ada pengalaman tersendiri ketika hendak mengundang. Tapi menurutku, sebuah adat perkawinan itu akan berjalan dengan baik, molor bulan-bulan kan begini ya. Begitu kan Bapak? Artinya harus datang bulan-bulan, ulang sabora langit katanya. Asal angkat ngajar kemana jolo mengatakan bulan-bulan iman di batang karidah kan begitu. Harus datang. Sila wajah, kemudian dia ulangmu yang 6 ya kan? Harus hadir. Ini disempurnakan. Tetapi menarik kalau kita renungkan dengan peristiwa hari ini dalam bacaan Injil, kita akan mengetahui bagaimana rancangan Tuhan dalam sebuah pesta perkawinan. Dikisahkan bahwa ada sebuah pesta perkawinan terjadi di Galilea. Kita membayangkan ada pesta perkawinan, misalnya seperti ini. Entah kebetulan atau tidak kebetulan, Ibu Yesus ada di situ. Siapakah Ibu Yesus? Maria. Dan Yesus beserta murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Apa yang terjadi ketika perkawinan itu, perayaan itu berlangsung? Ada saja kekurangan. Dalam Injil tadi ditampakkan mereka kekurangan anggur. Muncul orang-orang yang memiliki kepedulian. Siapa? Ibu Yesus. Dia tahu bahwa kekurangan ini akan dicukupkan oleh putranya. Maka dia datang kepada orang yang tepat, yakni Yesus. Dia hanya menyampaikan satu kalimat saja, memberitahukan gambaran tentang pesta itu. Mereka kehabisan anggur. Timbul reaksi dari Yesus sendiri. Mau apakah engkau daripada ibu? Saat belum tiba. Yesus menegaskan kepada ibunya bahwa saatnya belum tiba. Tetapi karena hati seorang ibu yang menyampaikan kepada putranya, terjadilah mujizat air menjadi anggur. Luar biasa. Dan ini terjadi di pesta perkawinan. Maka perkawinan itu memiliki martabat yang sungguh penting dalam peristiwa mujizatnya Yesus. Artinya dari sekian banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mujizat yang pertama kali dibuat oleh Yesus di pesta perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Ini luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa hari ini, bahwa kehadiran kita dalam perayaan ini adalah suatu undangan pesta. Keluarga ini, mempelai ini sudah mengundang kita. Kita datang, hadir, mendukung mereka melalui doa-doa. Dalam peristiwa paling penting adalah perayaan Ekaristi ini. Maka sangat istimewa karena kalian telah terlebih dahulu menghadirkan Tuhan di dalam pesta.
ini patut kita syukuri bahwa kedua mempelai ini menghadirkan dua tokoh penting tidak sembarangan yang ada di sayap kiri kanan ini. Mereka hadir datang kepada kedua mempelai, maka jangan takut. Kalau ada kekurangan, pasti ada saja orang yang memiliki hati seorang Ibu Yesus, hati seorang Yesus yang tidak akan pernah tega melihat kekurangan di dalam sebuah pesta. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Owel dan Clara yang berbahagia, hari ini adalah tanda bagi kalian untuk memulai segala sesuatu, terutama proses perjalanan hidup sebagai suami istri, sebagai keluarga, dan sebagai gereja kecil Muria dan lainnya. Maka Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tadi, kata mengasihi hendaklah senantiasa melekat di dalam hati kalian berdua. Mengasihi itu menyempurnakan segala yang ada, segala kekurangan, segala tantangan bisa kalian hadapi kalau kalian mengikat tali kasih di dalam diri. Dan kasih itu tentu bersumber dari Yesus sebagai puncak dan sumber kasih dari Allah kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur atas perjamuan, atas pesta yang dilakukan oleh keluarga ini. Terlebih dalam pesta Ekaristi ini kita telah dipuaskan terlebih dahulu dengan makanan yang tidak akan pernah lenyap dari hidup kita, makanan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Nantinya itu adalah hanya pelengkap. Tapi kalian telah datang kepada Tuhan, mengundang mereka. Maka dalam doa-doamu, dalam keluargamu, hendaklah senantiasa mengundang kedua tokoh ini agar hidup kita tidak akan pernah berkurang. Ingat, di pesta perkawinan Tuhan Yesus mau membuat mujizat karena Maria. Kita senantiasa sebagai orang Katolik diundang untuk setia bersama Maria dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan. Amin. Saudara Paulinus dan saudari Nara, sebelum perayaan perkawinan gereja kita langsungkan, silakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk memohonkan maaf dan memohonkan sebuah restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali hari ini.
yang kami hormati. Bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pemberontakan ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam baptisan, dan kini Dia memperkaya dan memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Saudara Paulinus Bonardo Igogi Sinaga, semoga saudara dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudara untuk mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup saudara? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudara dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saudari Clara Claresta Moro Sinambela, sungguhkah saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudari untuk mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup saudari? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudari dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan berada Dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Paulinus Bonardo Igogi Sinaga, memilih engkau, Clara Claresta, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Clara Claresta, memilih engkau, Paulinus Bonardo Igogi Sinaga, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup. Semoga Tuhan memperteguh janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Saudari, mari kita berkati cincin ini. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Clara Claresta, terimalah cincin ini
sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cornelius benar mengikuti sengaja dengan cincin ini sebagai tanda kesetiaan kepada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berkati kitab suci, salib dan rosario ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulinus dan Clara, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal dalam keluarga. Terima kasih. Marilah kita memberkati ulus dan Boras Sikil ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkatilah ulus ini sebagai hasil tenunan kami. Inilah lambang kasih orang tua yang akan tetap menyertai anak-anaknya. Jadikanlah ulus ini tanda kehangatan kasih-Mu yang akan tetap menaungi jiwa raga kedua mempelai yang memiliki dan mengenakan ulus ini. Ya Allah, berkatilah juga Boras Spiritondi ini yang melambangkan kekuatan jiwa dan badan, supaya kedua mempelai yang akan menerima beras ini menerima berkat anugerah kesehatan, rezeki dan kesuburan dari-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memutuskan kita Paulinus dan Clara. Maka untuk sampai mengerahkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Paulinus Sinaga dan Clara Claresta yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan kita melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka.
mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Kaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita siapkan persembahan.